Ya, baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kejaksaan Agung RI resmi menerima surat Kepres nomor 18 tahun 2025 terkait abolisi Thomas Rikasi Lembong, dan surat ini diantarkan secara langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas ke Kejaksaan Agung. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas Jumat malam tiba secara langsung di gedung utama Kejaksaan Agung RI yang bertujuan untuk mengantarkan langsung surat Kepres nomor 18 tahun 2025 tentang abolisi untuk terpidana kasus korupsi importasi gula Thomas Rikasi Lembong. Menurut Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung RI Sutikno bahwa isi surat Kepres tersebut sangat singkat dan hanya terdapat satu nama, yakni Thomas Rikasi Lembong. Sutikno pun memastikan bahwa Thomas Rikasi Lembong akan dibebaskan di Rutan Cipinang. Di samping memang proses administrasinya masih terus dijalankan. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti pengeluaran Pak Tom Lembong dari tahanan bisa segera dilakukan. Ya, jadi kami tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapus Bankom telah menerima Kepres nomor 8 tahun 2025 yang pokok isinya adalah 18 ya tahun 2025 yang pada pokoknya isinya segala proses hukum dan akibat hukumnya untuk khusus Pak Tom Lembong ditiadakan. Itu isinya simpel seperti itu, dan habis press conference dari malam ini kita langsung ke pusat untuk menuntaskan, karena pelaksanaan administrasi penanganan perkara ini ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, berkaitan mengenai hal tersebut, kali ini kami telah mengundang narasumber kami berkaitan mengenai abolisi dan juga amnesti dalam pusaran hukum dan juga politik. Kami telah mengundang yaitu Profesor Sunarno Edi Wibowo selaku pakar hukum. Selamat malam, Pak Bowo. Malam, ya, Mas Jo. Ya, senang bisa berjumpa dan bertatap muka secara langsung membahas mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Ini sangat menarik karena beberapa waktu ini telah banyak sekali beredar di publik begitu terkait mengenai abolisi dan juga terkait mengenai amnesti. Menurut Anda pribadi, apa yang dimaksud dengan abolisi dan juga amnesti? Karena saya yakin banyak sekali masyarakat secara awam tidak mengetahui mengenai arti dan juga makna hal tersebut. Silakan. Ya. Oleh karena ada amnesti, ada abolisi, itu memang merupakan salah satu bagian dari kekuasaan dari Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Itu diatur di dalam pasal 14 ayat 2, yaitu abolisi dan amnesti dan legislasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah merupakan bagian satu, ada penghentian dan penghapusan. Kalau memang kita bicara amnesti, itu adalah penghentian tentang seorang yang menjadi tersangka, terdakwa, atau yang sudah diputus bisa saja dihentikan. Contohnya ada yang berhubungan dengan Pak Hasto. Kalau abolisi adalah penghapusan, yaitu Bapak Tom Lembong yang dihapus secara langsung oleh Presiden. Baik. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Dengan demikian harus tahu tentang apa ya isi dari abolisi dan amnesti. Karena memang di dalam satu putusan lihat dulu secara sama putusannya harus ada pertimbangan. Pertimbangan apa? Apakah dia melakukan satu tindakan pidana korupsi? Kenapa? Bisa terjadi. Kenapa? Karena di dalam dalam MK 25 tahun 2016 memang korupsi itu harus nyata-nyata, harus diterima, harus diambil, harus merupakan satu bagian uang atau negara. Tapi ada kalanya ketika pertimbangan memang dia nggak menerima, tapi dikarenakan dia satu yaitu jabatannya, maka dengan demikian pertimbangan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk abolisi dan amnesti. Nah, kalau kita mencoba untuk menyangkutkan terkait mengenai kasus ini dengan Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto terkait mengenai amnesti dan juga abolisi, apakah sesuai dengan sistemasi yang ada, yaitu menurut konstitusi dan juga UU yang berlaku saat ini? Iya, memang iya. Kalau konstitusi itu memang undang-undang yang lebih tinggi, diatur di dalam. Contohnya, di dalam Undang-Undang 31, 99 diperbaiki 2001, contohnya ada undang-undang. Tapi kalau abolisi dan amnesti adalah undang-undang yang lebih tinggi, maka dengan demikian akan dikalahkan. Tapi yang jelas, nggak serta-merta, tapi harus ada proses.
ketika seorang presiden memberikan abolisi amnesti harus menyesuaikan dengan DPR lah. DPR tidak ada keberatan, maka dengan demikian maka hapuslah, maka dihentikanlah itu. Dan karena itu kalau dengan adanya abolisi adalah orang yang diberikan. Nah, tapi kalau amnesti adalah bukan satu orang, tetapi berapa orang, dikarenakan pengampunan dan penghapusan. Antara pengampunan dan penghapusan itu lain. Meskipun ada 2 semester yang sejajar tapi lain. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah tahu. Jadi masyarakat ya seperti dulu. Maka saya harus melihat bahwa hal ini ketika penyidikan di dalam kasus tindak pidana korupsi. Baik. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai akan terjadi seperti ini. Pak Bowo, kalau kita mengetahui bahwasannya proses abolisi dan juga amnesti ini kan belum inkrah atau masih dalam tahap penyelidikan begitu ya. Kira-kira apakah layak diberikan menurut pandangan Anda secara personal? Layak, dikarenakan abolisi amnesti ini adalah aturan yang lebih tinggi, ada hak istimewa, hak prerogatif dari presiden, semua bisa. Nah, kenapa? Karena ini adalah diatur di dalam aturan, kecuali nggak diatur di aturan hukum. Jadi harus hati-hati. Kenapa? Karena inilah sekarang kelihatannya masyarakat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Segala sesuatu ketika diberitakan semua bisa membuat berita. Lah oleh karena tahu semua akan desaan. Ternyata apa yang dipertimbangkan oleh presiden bahwa ini tidak layak. Memang diputus yang salah. Meskipun itu diputus salah oleh hakim. Nah, tapi kalau sudah ada abolisi dan amnesti, semua bisa terhenti. Tapi apakah ini akan menyalahi due process of the law? Oh enggak, enggak. Negara kita adalah negara hukum dan presiden adalah satu, yaitu dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar. Dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meskipun dia ini masyarakat ya pro kontra, tetapi pendapat saya melihat dulu. Melihat dari pertimbangan hakim. Hakim harus memang benar-benar, hakim harus memutus. Kalau itu memang salah, berapa yang dirugikan negara? Baik. Apakah itu ada salah satu penyidikan dari BPK? Kalau nggak ada BPK, jangan dihitung sendiri dong. Ini harus. Nah, kalau dulu memang di dalam pasal 2 dan 3 tindak pidana korupsi harus ada ini adalah nyata-nyata, harus tidak ada indikasi, potensi dan sebagainya, tidak ada, harus nyata-nyata dia korupsi. Baik. Karena ini tidak ada korupsi. Baik. Bagaimana bisa menyatakan bahwa bersalah? Baik. Nah, oleh karena itu pertimbangan itulah yang nantinya diuji oleh presiden. Baik, Pak Bowo, sebelum kita break, saya ingin menanyakan kembali kepada Anda terkait mengenai di Indonesia, apakah ada presiden sebelumnya begitu, dalam arti kata ada kasus sebelumnya terkait mengenai hal serupa begitu, adanya abolisi dan juga amnesti untuk kasus permasalahan politis ini? Ada, kalau dulu bukan korupsi, tetapi hal politik. Ketika sesuatu politik rehabilitasi atau di amnesti atau khususnya dihapus atau dihentikan atau diampuni, bisa kalau dulu bisa. Baik, kita berikan jeda dulu, nanti kita akan menyambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Di tengah gelombang deras informasi yang beredar di media sosial, Radar Surabaya menegaskan kembali peran strategis media sebagai arus utama dalam menjaga kualitas literasi dan nalar publik dengan kembali menggelar Radar Surabaya Awards. Saksikan Radar Surabaya Awards 2025, Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi,
komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Membahas tema-tema keseharian dari sudut kerohanian dengan menghadirkan seluruh tokoh agama dan kepercayaan. Merajut keharmonisan dalam kebinekaan. Semesta dalam keadaan berbeda. Dan juga air mengalir bukan untuk dirinya sendiri. Membutuhkan orang lain untuk hidup bersama dengan kita. Yang saling Oase keberagaman. Religia Minggu. Setiap hari Minggu hanya di Jawa Pos TV. Ya, terima kasih pemirsa yang masih tetap bersama kami dalam program Abdi Petang. Masih bersama saya Puja Rizali. Kita masih membahas perbincangan kita bersama dengan Prof. Sunarno Edi Wibowo selaku pakar hukum membahas mengenai abolisi dan juga amnesti dalam pusaran hukum dan juga politik. Kembali kita menyambung terkait mengenai kasus Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Ini tidak sedikit begitu masyarakat menilai bahwasanya ini ada campur tangan secara politik. Tanggapan Anda secara pribadi? Ya, memang ini adalah sebagai satu jangan sampai presiden terburuk ya. Ketika seseorang itu jangan sampai menuding bahwa ini adalah memang ada satu politis. Karena politis yang bergerak. Sehingga hukum akan luntur. Hukum akan proses politik adalah proses politik. Ini jangan. Jadi kalau hukum ya memang hukum. Jangan politik ini dijadikan satu politik. Jadi kalau dengan demikian maka akan terjadi seperti apa yang disampaikan tadi abolisi dan amnesti. Kenapa? Ini adalah nantinya dianggap loh ya, berarti tidak mampu bahwa penyidikan tentang tindak pidana korupsi maupun penuntutan maupun putusan berarti tidak mampu. Maka demikian hati-hati lagi, jangan sampai kedua kali. Kalau kedua kali dianggap negara ini sudah nggak mampu. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini adalah menjadi salah satu corong internasional untuk bahwa kedepannya adalah satu bahwa Indonesia ini adalah nantinya hukumnya kacau balau. Baik Pak, bahwa kita tekankan kembali terkait mengenai pengaruh politik terhadap independensi hukum dalam hal ini. Terkait mengenai abolisi dan juga amnesti. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, contohnya demikian. Kita kenapa kok terjadi abolisi dan amnesti? Berarti ada suatu putusan yang dikaji. Nah, kalau dengan putusan dikaji, apakah ada suatu kesalahan bahwa ada kerugian pada uang negara? Padahal korupsi adalah kerugian pada negara. Nah, kalau ada kerugian negara, berarti dia korupsi. Apakah ada? Contohnya demikian. Tom Lembong adalah sebagai kementerian tentang yang berhubungan dengan perdagangan. Kenapa yang di bawah dan di atas tidak dicedik? Kok hanya Tom Lembong? Berarti apa? Ada tebang pilih, ada diskriminasi. Berarti apa? Ini adalah kriminalisasi berarti. Semua ini kriminalisasi. Maka dengan demikian patut abolisi dan amnesti ini diberikan oleh Presiden. Nah, ini terkait mengenai anggapan dan juga stereotip masyarakat terkait mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana terhadap kasus Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto ini? Apakah mencederai kepercayaan publik dalam hal ini terhadap lembaga penegakan hukum? Nah, inilah maka bisa dilihat dari satu proses awal sampai akhir ternyata bersalah. Nah, bersalah ini adalah putusan masih proses banding. Dan masih ada proses banding sampai tingkat kasasi sampai tingkat peninjauan kembali. Maka dengan adanya abolisi dan amnesti maka sudah selesai tentang apa yang disampaikan bahwa meskipun itu abolisi sebelumnya proses jadi tersangka, terdakwa, tapi ini adalah merupakan bagian tidak ada urainya. Ini adalah merupakan petunjuk dari adanya undang-undang darurat 11 tahun 2000, kalau nggak salah tahun 54 adalah petunjuknya seperti itu. Baik, Pak Bowo, saya minta pendapat Anda kembali terkait mengenai positioning atau boleh dikatakan posisi dari Presiden Prabowo Subianto dalam pemberian amnesti dan juga abolisi dalam hal ini. Saya kira bagus. Bahwa Prabowo nggak main-main, dia tegas terhadap apa yang disampaikan. Jadi kalau memberikan abolisi dan amnesti itu nantinya baik pro yang kontra. Yakin saya ada pro yang kontra. Pro kalau memang demikian adalah memang saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya ada pure adalah hukum, tidak ada politisi dan apa. Tapi ini adalah memang saya sangat apresiasi terhadap Prabowo. Apakah ada potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini? Loh, memang kita bicara
penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini adalah semua pada presiden. Kenapa pada presiden? Kalau dulu kenapa nggak di stop? Kalau dulu bisa aja stop pada waktu proses. Kenapa nggak di stop? Dikarenakan salah satunya adalah ini adalah kental dalam nilai politisnya, kental dari proses politisnya. Maka saya katakan bahwa hukum adalah proses politik. Nah ini terjadi abolisi dan amnesti ini. Maka dengan demikian janganlah kalau hukum itu dimain-mainkan seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nantinya orang akan menilai bahwa KPK ini tidak kredibel. Kejaksaan Agung tidak kredibel. Kenapa? Karena akhirnya dari ujungnya menjadi abolisi dan amnesti. Ini yang menjadi saya sayangkan kalau dengan demikian. Maka harus hati-hati. Jangan sampai ketika politik jalan akhirnya nanti terjadi abolisi dan amnesti. Kalau rehabilitasi tidak ada suatu proses, tapi itu masih maklum. Tapi kalau abolisi amnesti ini memang sesuatu yang dasar sekali. Adalah salah satu putusan yang lebih tinggi, putusan yang prerogatif. Ini adalah hak presiden. Baik, kalau kita berpikir lebih jauh sedikit Pak Bowo terkait mengenai jangka panjang terkait penggunaan sistem hukum Indonesia yang ada saat ini begitu, penggunaan atau pengambilan keputusan terkait mengenai abolisi dan juga amnesti yang dilakukan dengan nuansa politik, apa yang terjadi? Nah, inilah nantinya menjadi satu rujukan kalau itu memang tidak dikaji yang benar-benar, tidak dikaji secara ilmiah, tidak dikaji secara kalkulasi yang benar, tetapi hanya asal-asalan tidak mungkin. Nanti akan ada terjadi rujukan ketika ada proses seperti ini menjadi satu rujukan bahwa adanya Kepres 18 tahun 2005 menjadi salah satu nanti semua minta abolisi dan amnesti ketika ada persoalan-persoalan seperti ini lagi. Oke, baik, luar biasa. Dan terakhir, pendapat Anda pribadi dan juga rujukan yang bisa Anda berikan kepada pemirsa Jawa Post TV dalam hal ini, Pak Bowo, terkait mengenai beberapa hal tertentu. Kita ambil contoh, yaitu terkait mengenai pandangan masyarakat, yaitu lebih kritis dan juga lebih objektif dalam menerima atau boleh dikatakan melihat beberapa keputusan abolisi dan juga amnesti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini oleh karena itu penting sekali bahwa masyarakat yang pemirsa Jawa Post TV ini harus memang hati-hati. Kenapa? Karena jangan terkena pengaruh, adalah provokasi dan sebagainya, jangan. Memang ini adalah adalah satu kekuasaan tentang presiden. Memang ini tidak bisa membalik tangan saja. Ini dikaji secara mendalam mulai awal sampai akhir putusan. Kalau nggak sampai putusan, saya masih memaklumi. Tapi kalau sampai putusan berarti apa? Mengkaji tentang putusan hakim. Apakah ini ada kerugian negara atau tidak? Kalau nggak ada kerugian negara, kenapa hakim memutuskan dengan yang berhubungan dengan satu, yaitu tentang antara satu dan lainnya adalah bertentangan. Jangan sampai seperti ini. Nah, oleh karena itu kalau memang salah harus salah, kalau benar-benar. Tapi jangan sampai ngambang. Kalau ngambang, akhirnya apa? Akhirnya menjadi salah satu kajian sampai dengan DPR. Tidak ada kaitannya dengan politik balas budi ya Pak Bowo? Oh ya, makanya saya kira ini bukan politik balas budi. Tetapi dikarenakan dia itu ada dikriminalisasi, maka akhirnya nanti putusannya abolisi dan amnesti. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Pak Bowo untuk kesempatan malam hari ini. Senang bisa berbincang dengan Anda. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda.